Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Antoni Saputra. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang logoterapi. Yang pertama itu adalah sejarah logoterapi. Nah, logoterapi ini dikembangkan oleh Viktor Frankl pada tahun 1959. Nah, Viktor Frankl sendiri dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina. Nah, Viktor Frankl berasal dari keluarga Yahudi. Nah, Viktor Frankl merupakan anak kedua dari pasangan Gabriel Frankl dan Elsa Frankl. Nah, di dalam diri Frankl terkandung nilai-nilai dan kepercayaan atau spiritual Judaisme berpengaruh kuat atas dirinya sendiri. Nah, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Nah, sebagian dari terapi eksistensi yang berorientasi pada makna, teori logoterapi berasal pada kepercayaan bahwa sifat manusia ini dimotivasi oleh pencarian pada tujuan hidup. Hal ini berdasarkan pengalaman Viktor Frankl pada saat menjadi tahanan pada masa Nazi. Nah, secara ontologis, logoterapi mengatasi masalah-masalah kemanusiaan tingkat tinggi untuk memahami makna dan nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab, hati nurani dan komitmen, keputusan dan tujuan hidup di balik penderitaan seseorang. Nah, logoterapi ini dikembangkan oleh Viktor Frankl. Sebagian dari terapi eksistensi berorientasi pada makna hidup. Nah, sedikit bercerita tentang pengalaman Viktor Frankl di masa menjadi tawanan di kamp konsentrasi maut di Jerman, di mana orang tua Frankl itu dibunuh dan saudara laki-lakinya serta istri dan anak-anaknya juga tewas dalam tawanan kamp konsentrasi maut di Jerman ini. Nah, pengalaman penderitaan tersebut tidak pernah hilang dari ingatan Viktor Frankl, tetapi dia bisa menggunakan kenangan mengerikan tersebut secara konstruktif dan tidak mau kenangan itu memudar serta rasa cinta dan kegairahannya untuk hidup. Di camp itulah Viktor Frankl mengalami dan menyaksikan para tahanan disiksa, diteror, dibunuh secara kejam oleh para penjaga-penjaga tahanan di masa Nazi tersebut. Viktor Frankl juga disiksa dan juga diteror dalam masa tahanan tersebut. Dan Viktor Frankl berusaha turut meringankan penderitaan sesama tahanan dengan membesarkan hati mereka yang putus asa, dan walaupun dalam keadaan menderita, Viktor Frankl justru memotivasi para tahanan-tahanan yang lain untuk supaya bisa bertahan hidup selama masa tahanan itu berlangsung. Nah, setelah keluar dari tahanan kamp Nazi tersebut, Viktor Frankl menyatakan ada 3 konsep utama menjadi dasar filosofi logoterapi ini. Yang pertama itu adalah freedom of will, yaitu kebebasan berkeinginan. Nah, dalam kebebasan berkeinginan ini adalah ciri unik dari kebebasan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Nah, untuk diri manusia tersebut, dia tidak akan lepas dari sisi psikologis, biologis, serta sosiologis, tetapi manusia bisa bebas terhadap sikap-sikap mengambil sikap dalam kondisi-kondisi yang terjadi pada dirinya saat itu. Itu kebebasan berkeinginan pada diri manusia. Nah, yang kedua adalah the meaning of life atau makna hidup. Menurut Viktor Frankl sendiri, hidup punya potensi untuk memiliki makna. Apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup dari negatif menjadi aspek positif. Nah, Viktor Frankl sendiri sudah membuktikannya bahwasannya selama Viktor Frankl di kamp maut di Jerman, Viktor Frankl berhasil mengubah aspek-aspek hidup negatif menjadi aspek-aspek hidup positif kepada tahanan-tahanan yang lainnya, supaya tahanan-tahanan lain
itu mempunyai makna hidup setelah mereka keluar dari camp penjara tersebut. Nah, yang ketiga adalah the will of meaning, keinginan akan makna. Nah, makna ini tadi yaitu keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan akar hidupnya dirasakan berarti dan harga. Nah, seperti tadilah yang disampaikan oleh Frankl di cerita Frankl tadi di masa camp Nazi itu, Frankl melakukan berbagai kegiatan agar hidup tawanan-tawanan yang di dalam penjara merasa berharga dan mempunyai arti kehidupan setelah dia keluar dari camp penjara tersebut. Nah, keinginan akan makna ini adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Nah, logoterapi ini merupakan sebuah aliran psikologi. Nah, logoterapi ini merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentral, dikelompokkan ke dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik. Nah, dalam Frankl ini, Frankl yang pada awalnya merupakan pengikut Sigmund Freud dan Adler membelot dari ajaran para seniornya ini dan mendirikan yaitu logoterapi. Hal ini disebabkan oleh pengalaman Viktor Frankl dengan para pasiennya yang membuatnya sadar adanya perubahan sindroma repression, dan sexually frustrated dari ajaran Freud menjadi represented meaning dan existential frustration. Nah, begitupun dengan ajaran Adler dari feeling inferiority menjadi feeling of meaningless dan emptiness. Nah, berbagai perubahan paradigma ini kemudian diubah menurut Frankl memerlukan suatu pendekatan baru yaitu logoterapi. Nah, disinilah yang disebutkan bahwasannya Viktor Frankl membelot dari awalnya merupakan pengikut Sigmund Freud dan Adler dan Viktor Frankl mendirikan yaitu logoterapi sendiri. Nah, selanjutnya teori yang mendasari logoterapi. Nah, dalam teori yang mendasari logoterapi ini ada 3. Yang pertama eksistensialisme, stoicisme, dan pengalaman pribadi Viktor Frankl. Yang pertama itu adalah eksistensialisme. Nah, dalam logoterapi merupakan salah satu teknik psikoterapi eksistensial, di mana tujuan teknik psikoterapi ini yang menggunakan filosofi eksistensialisme ini mengungkapkan bahwa makna dasar keberadaan yang mendasari kehidupan manusia sehari-hari guna mencapai kehidupan otentik yang lebih baik dari pendekatan filosofis eksistensialisme menyatakan bahwa manusia eksis dalam waktu yang maksudnya adalah kejadian yang terjadi pada masa kini, akibatnya adalah suatu sumber di masa lalu dan hingga masa yang akan datang dengan berbagai kemungkinan. Nah, di mana maksud manusia eksis dalam waktu? Ya, ini tadi manusia itu dia akan belajar dari pengalamannya masa lalu untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, yang kedua itu adalah manusia berusaha untuk eksis. Nah, dalam manusia berusaha untuk eksis ini maksudnya adalah eksistensi manusia dalam dunia diungkapkan melalui dirinya sendiri seperti pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran dalam hubungannya dengan organisasi yang ada di sekitarnya. Nah, karena manusia berusaha untuk eksis melalui diri sendiri dalam pikiran, perasaan, tingkah laku, dan kesadaran mereka. Nah, yang ketiga adalah kecemasan, ketakutan, dan perhatian yang terpusat pada suatu kejadian merupakan konsekuensi dari sikap penyayang terhadap seseorang dan dunia di sekitarnya. Nah, dari pendekatan filosofi eksistensialisme ini dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan manusia di dunia mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindakannya, karena sesuatu yang dikerjakannya itu harus dia pertanggungjawabkan sendiri. Itulah pendekatan filosofi eksistensialisme. Karena sehingga dengan demikian manusia tersebut bersedia untuk ditempatkan dalam ruangan yang telah ditentukan dalam berbagai kemungkinan kondisi yang ada.
dengan rasa tanggung jawab yang cukup besar, di manusia itu bisa ditempatkan di ruang lingkup mana saja. Nah, poin yang kedua adalah stoicisme. Stoicisme ini adalah sikap tenang, sabar, dan tabah. Menurut Viktor Frankl, sikap ketabahan, sabar, tenang juga harus dimiliki oleh manusia karena tidak ada masalah yang tidak ada dalam dunia. Kita selalu dapat menentukan sikap menolong diri. Manusia yang bepergian dan meyakinkan selalu dapat merubah, tetapi juga tergantung pada penafsiran mereka terhadap masalah. Nah, seperti ini. Jika kita dihadapkan suatu kondisi atau suatu masalah, kita harus bisa memandang kondisi itu bahwasanya kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan kepala dingin atau dengan sabar dan tenang. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan tenang, kita akan mendapatkan efek samping yang sangat besar dalam sisi negatif. Makanya dalam stoicisme ini kita harus tenang, sabar, dan tabah dalam menghadapi apapun. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman pribadi Viktor Frankl. Nah, dalam studinya sebagai psikiater, Viktor Frankl mendapatkan ide-ide logoterapi dan improvisasi bahwa tidak semua yang nyata berkaitan dengan pengalaman dalam mempelajari atau makna dalam kehidupan. Nah, sedangkan dalam pengalaman pribadi Frankl tersebut, dia menyatakan bahwa tidak semua yang nyata berkaitan dengan pengalamannya dalam mempelajari atau makna dalam kehidupan. Nah, selanjutnya itu adalah kesehatan mental menurut logoterapi. Nah, menurut Viktor Frankl dalam Basman 2007, penyebab utama gangguan mental yang diderita seseorang adalah kegagalan manusia modern memperoleh arti kehidupan. Kehidupan modern telah mengabaikan keinginan manusia untuk mencapai arti atau dalam hidup. Upaya manusia untuk mencari makna hidup ini bisa menimbulkan ketegangan batin, bukan keseimbangan batin. Seperti contoh, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu atau keinginan, kita harus mengutamakan yaitulah keyakinan bahwasanya kita harus dapat mencapai suatu keinginan kita tersebut. Ketika kita ingin mencapai suatu keinginan tersebut, itu akan bisa menimbulkan ketegangan pada batin sendiri, bukan keseimbangan batin. Karena ketika kita mencapai suatu tujuan yang besar, itu akan kita dihadapkan dengan masalah yang berat atau rintangan besar, itu akan menimbulkan ketegangan pada batin kita sendiri. Nah, tetapi ketegangan seperti ini justru merupakan prasyarat yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya kesehatan mental. Nah, dalam kesehatan mental ini, seseorang juga didasarkan pada ketegangan dengan tingkatan tertentu, yaitu tingkatan ketegangan yang sudah dicapainya dan tingkatan yang masih harus dicapainya, atau kesenjangan di antara kondisi seseorang pada saat tertentu dengan kondisi yang telah dicapainya. Nah, di kesehatan mental seseorang ini adalah keseimbangan atau yang dalam ilmu biologi disebut dengan istilah homeostatis, yaitu sebuah kondisi tanpa tekanan, melainkan upaya dan perjuangan untuk meraih sasaran yang bermakna, sebuah tugas. Nah, perjuangan kondisi tanpa tekanan, melainkan upaya dan perjuangan untuk meraih sasaran yang bermakna, sebuah tugas yang dipilih dengan bebas. Yang dibutuhkan manusia bukan menghilangkan tekanan dengan ongkos apapun, melainkan panggilan untuk mencari makna hidup yang potensial yang harus dia penuhi. Dinamakan Frankl sebagai nodinamik, yaitu dinamika eksistensi atau kehidupan. Nah, selanjutnya itu adalah konsep dasar pada logoterapi. Nah, dalam konsep dasar logoterapi ini, logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mencapai makna yang dimiliki menjadi kenyataan. Nah, dalam logoterapi ini, makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Menurut Viktor Frankl, makna hidup bersifat objektif dan berada dari luar diri manusia. Nah,
yang disampaikan oleh Viktor Frankl tadi, bahwasanya makna hidup bersifat objektif dan berada di luar diri manusia. Makna hidup bukanlah sesuatu yang merupakan hasil dari pemikiran idealistik dan hasrat-hasrat atau naluri dari manusia. Dalam pelaksanaannya ada 3 konsep utama dalam logoterapi ini. Yang pertama adalah makna ada pada setiap situasi hidup, di mana baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan suatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidup, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga. Dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia, happiness sebagai akibat sampingnya. Nah, seperti contoh, jika atau misalkan kita mendapatkan makna hidup yang sangat besar, itu akan merubah nilai khusus bagi seseorang bila kita menemukan hal tersebut. Nah, makanya dalam pelaksanaannya, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan dengan usaha yang baik, dengan niat yang lurus, itu akan mencapai makna pada setiap situasi dalam hidup ini. Yang kedua adalah kebebasan berkehendak. Nah, kebebasan berkehendak ini yaitu setiap manusia harus memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan, dan kebenaran serta penghayatan atas keindahan iman dan cinta dan kasih sayang. Nah, di mana kebebasan berkehendak ini memiliki keterbatasan juga, karena kita tidak dapat menginginkan semuanya apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, kalau itu yang namanya kebebasan berkehendak. Nah, yang selanjutnya adalah manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Nah, contoh, ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayang dalam keluarga, dia meninggalkan kita selama-lamanya, kita tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Kita harus mengambil langkah yang tepat atas kepergian seseorang tersebut. Jika kita terus mengambil kesedihan yang berlebihan, itu akan mengakibatkan hancurnya harapan kehidupan untuk kita ke depannya. Dan kita tidak mempunyai makna dan tujuan hidup lagi ketika kita berlarut-larut atau terhanyut dalam menghadapi keadaan. Nah, seharusnya ketika terjadi masalah itu, kita harus mengambil keputusan dengan terjadi seperti kondisi itu. Kita harus mengambil sikap yang realistis. Oh, kita mempunyai makna hidup nih. Kita mempunyai tujuan hidup untuk kedepannya. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ini. Sepertinya harusnya seperti itu, biar kita mendapatkan perubahan dalam hidup. Nah, dari ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ini ditandai dengan kerohanian, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu adalah teknik logoterapi. Nah, dalam logoterapi ini ada 7 teknik yang digunakan atau yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Yang pertama itu adalah paradoxial extension. Nah, dalam paradoxial extension ini pada dasarnya memanfaatkan kemampuan insan dalam mengambil jarak dan kemampuan mengambil sikap terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungannya. Nah, yang dimaksud dengan paradoxial extension ini, kita harus bisa mengambil jarak dengan dan menentukan kemampuan sikap kita terhadap keadaan diri sendiri. Kita tidak boleh memaksakan diri sendiri terhadap keadaan yang kita punya, seperti kita mempunyai masalah, kita harus mengambil sikap secara cepat. Nah, selain itu, teknik paradoxial extension ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor. Teknik paradoxial extension ini berusaha mengubah sikap penderita yang semula takut
dengan suatu benda atau suatu objek, kita harus mengubah menjadi akrab dengan objek yang ditakutinya. Nah, dengan memandang atau memberi segi-segi humor dari keluh-keluhannya ini. Nah, sebuah contoh, ada seorang dokter muda yang datang ke tempat Viktor Frankl dengan keluhan takut berkeringat. Nah, Viktor Frankl bercerita, setiap kali tubuhmu berkeringat, ketakutan ini cukup memicu keluarnya keringat secara berlebihan. Untuk mencegah terjadinya hal ini, Viktor Frankl menyarankan kepada dokter tersebut agar saat tubuhnya berkeringat secara berlebihan, dia harus menunjukkan atau dokter ini harus menunjukkan dengan sengaja kepada orang banyak bahwasanya betapa banyak keringat yang bisa dia keluarkan. Seperti itu harus supaya dengan keluhan kita tadi kita lebih akrab. Nah, setelah beberapa hari dia lakukan yang disarankan oleh Viktor Frankl, kemudian atau seminggu kemudian dia kembali lagi melaporkan bahwa setiap kali dia bertemu seseorang yang bisa memicu muncul rasa takut yang diantisipasinya, dia akan berkata seperti ke dirinya sendiri, biasanya saya hanya akan mengeluarkan 1/4 liter keringat, tapi saya akan mengeluarkan sekarang sedikitnya 10 liter berkeringat atau 10 liter keringat. Nah, hasilnya setelah bertahun-tahun, menderita fobia itu akan hilang dengan sendirinya. Orang tersebut menceritakan kepada Viktor Frankl, dia permanen terbebas dari fobianya ini hanya dalam waktu 1 minggu dan melalui 1 kali konsultasi dengan Viktor Frankl. Nah, di situ tadilah teknik paradoxical extension ini digunakan. Ketika kita mempunyai masalah atau mempunyai rasa takut seperti keringat berlebihan, ketika itu datang kita akan mendekatkannya dan membuat dia akrab dengan suatu penyakitnya tersebut. Ketika dia takut dengan adanya keringat, tapi dia ketika munculnya keringat itu dia menyampaikan kepada orang-orang, saya bisa mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, secara tidak langsung dia menyampaikan seperti itu, dia tidak merasa insecure pada dirinya sendiri kembali. Ketika dia merasa insecure, dia akan penyakitnya itu akan kembali lagi. Tapi kalau dia pede, dia percaya diri terhadap apa yang terjadi, keringatnya tidak akan muncul. Nah, untuk kasus kedua, dalam kasus fobia lagi, teknik paradoksal ini berusaha mengubah sikap penderita yang semula serba takut menjadi akrab dengan objek yang justru ditakutinya. Nah, biasanya, sedangkan kasus-kasus obsesi dan 28 kompulsi yang biasanya penderita menahan dan mengendalikan secara ketat dorongan-dorongan agar tidak muncul, penderita justru diminta untuk secara sengaja mengharapkan agar dorongan-dorongan itu benar-benar mencetus. Nah, seperti yang saya sampaikan contoh kasus yang pertama tadi, seperti seseorang yang berkeringat ketika dia rasa takutnya muncul, dia akan sengaja mengeluarkan keringatnya dan seolah-olah dia tidak merasa takut atas keringatnya yang akan muncul, seperti itu. Nah, teknik paradoxical extension ini juga memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya yang sulit dilakukan pada pasien yang kurang memiliki rasa humor. Nah, di situ keterbatasan untuk logoterapi ini. Nah, sedangkan teknik ini mempunyai keterbatasan perlu diperhatikan juga, yaitu kepada orang-orang yang mempunyai kontraindikasi dengan skizofrenia, depresi, terutama kasus depresi kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, ketika kita melakukan atau memberikan teknik paradoxical extension ini kepada orang yang kecenderungan untuk bunuh diri, dalam paradoxical extension ini kita justru mengakrabkan klien atau subjek kepada penyakitnya tersebut. Nah, ketika kita mendekatkan subjek ini kepada penyakit depresi bunuh diri, ini akan kemungkinan besar akan terjadi bunuh diri pada klien tersebut. Nah, makanya untuk paradoxical extension ini tidak boleh atau jangan digunakan kepada orang yang depresi untuk bunuh diri, seperti itu.
Nah, oleh karena itu, paradoxical intention ini jangan sesekali kita terapkan pada subjek yang mengalami kasus-kasus depresi. Nah, menurut Viktor Frankl, tindakan logoterapi paradoxical intention ini dalam mengatasi kecemasan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah mampu mengetahui penyebabnya terlebih dahulu dan mengeksplorasi masalah kecemasan yang diderita oleh klien. Nah, ketika kita tahu penyebab kecemasan yang diderita oleh klien, kita harus memutuskan dan mengambil langkah apa yang harus kita lakukan pada klien ini. Jika kita tidak tahu, maka kita takutnya salah menggunakan teknik untuk penyakit klien ini. Makanya, kata Frankl, kita harus tahu dulu penyebabnya dan mengeksplorasi masalah kecemasan yang diderita oleh klien ini. Nah, yang kedua, mampu melawan kecemasan. Nah, ketika kecemasan itu tidak mampu dilawan oleh klien, kita harus mendorong klien untuk mencoba melawan rasa kecemasan ini supaya paradoxical intention ini bekerja dalam mengatasi kecemasan ini. Nah, yang selanjutnya adalah saat melakukan tindakan harus disertai dengan rasa humor dan kreatif. Nah, ketika kita sedang melakukan terapi kepada seseorang yang mengalami penyakit kecemasan, kita harus juga mempunyai rasa humor yang tinggi dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi. Ketika kita tidak mempunyai kreativitas yang tinggi, maka rasa humor klien itu tidak akan muncul. Nah, makanya kita sebagai terapi, kita diminta juga mempunyai rasa humor dan kreatif yang tinggi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, tidak melegakan atau harus rileks bisa dengan cara teknik relaksasi. Nah, kalau ketika kita melakukan paradoxical intention ini, kita sangat tegang dalam menghadapi klien, itu tidak boleh juga. Karena klien itu dia harus rileks mungkin selama kita melakukan terapi untuk paradoxical intention ini. Nah, dan teknik kedua adalah dereflection. Nah, dereflection ini pada dasarnya memanfaatkan kemampuan tendensi dari self-tendency yang ada dalam diri setiap orang. Dalam tendensi ini berupaya untuk keluar dan membebaskan diri dari kondisinya, berusaha untuk tidak lagi terlalu memperhatikan keluhan-keluhannya. Ini dari teknik dereflection ini. Dereflection ini. Selanjutnya, dereflection ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan lebih berguna bagi yang lainnya. Dengan teknik dereflection ini diharapkan mampu mengubah sikap yang semula terlalu memperhatikan kesenangan diri sendiri, sekarang melakukan komitmen untuk melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya sendiri atau self commitment. Nah, dalam refleksi ini, dalam dereflection ini kita harus mempunyai komitmen dalam diri sendiri atau dalam diri klien. Kita harus menanam komitmen yang benar-benar akan dijaga oleh klien tersebut. Jika tidak bisa klien itu menjaga komitmen, maka teknik dereflection ini percuma kita gunakan untuk klien ini. Nah, dereflection ini tampaknya sangat bermanfaat dalam konseling bagi klien dengan frekuensi somatik, gangguan tidur, dan digunakan secara spesifik pada gangguan seksual seperti hipotensi dan frigiditas. Nah, untuk contoh kasus, pada teknik dereflection ini, seorang wanita datang ke tempat Frankl dengan keluhan frigid. Riwayat masa lalunya menunjukkan penganiayaan seksual oleh ayahnya sendiri. Dalam kasus ini, Viktor Frankl mencoba menggali terus masalah yang dialami oleh wanita tersebut. Nah, setelah digali oleh Viktor Frankl, wanita itu tersebut menyampaikan wanita itu terus dibayangi ketakutan bahwa suatu hari pengalaman yang traumatis akan membawa akibat yang buruk pada dirinya. Rasa takut yang diantisipasi ini memicu tumbuhnya keinginan berlebihan untuk menunjukkan kewanitaannya dan perhatian yang berlebihan terhadap dirinya.
bukan terhadap pasangannya. Semua alasan ini cukup membuatnya tidak mampu merasakan puncak kenikmatan seksualitas karena orgasmenya sudah dijadikan objek keinginan dan perhatian. Nah, makanya dalam teknik reflection ini bisa digunakan pada gangguan seksualitas seperti yang terjadi pada wanita ini. Nah, lanjutnya pada kasus wanita ini bukan penyerahan setelah menjalani logoterapi jangka pendek dengan Viktor Frankl, perhatian dan keinginan berlebihan si pasien ini terkait dengan kemampuannya untuk merasakan orgasme berhasil dihilangkan atau direfleksikan oleh Viktor Frankl. Ketika perhatiannya dialihkan terhadap objek yang layak, yaitu pasangannya, wanita itu berhasil mencapai orgasme secara spontan. Nah, dalam teknik ini Viktor Frankl mengalihkan pemikiran si wanita ini kepada lawan jenisnya. Nah, secara tidak langsung wanita berhasil mencapai orgasmenya secara spontan. Nah, yang selanjutnya itu adalah medical ministry. Nah, dalam medical ministry ini atau bimbingan rohani, Viktor Frankl mengungkap bahwa logoterapi terdapat pula kasus-kasus di mana yang diperlukan sama sekali bukan terapi, melainkan sesuatu yang lain. Nah, bimbingan rohani ini dalam hidup sering ditemukan berbagai krisis dan peristiwa tragis yang tak terhindarkan lagi. Sekalipun upaya-upaya mengatasi secara maksimal telah dilakukan baik menggunakan teknik paradoxical intention dan deflection. Nah, pada medical ministry ini penyakit yang tak bisa disembuhkan atau tak tersembuhkan. Kelainan bawaan, kemandulan, kematian, dosa dan kesalahan, kecelakaan dan menyebabkan kecacatan merupakan contoh peristiwa-peristiwa tragis yang dapat dialami oleh siapapun. Nah, dalam teknik medical ministry ini, melalui bimbingan rohani, individu didorong ke arah merealisasi nilai-nilai yang bersikap positif terhadap penderitaannya, sehingga ia bisa menemukan makna dari penderitaan itu. Misalnya, upaya para penderita untuk bersedia meninjau masalahnya dari sudut lain, berolahraga, mendalami agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kecacatan fisik bagi seseorang itu, nah, dalam teknik medical ministry ini atau bimbingan rohani, kita harus memberikan sisi positif kepada seorang yang terjadi masalah ini, supaya seseorang ini tidak merasa insecure terhadap teman-temannya, dan dari situlah kita meninjau masalahnya dari sudut pandang lain. Nah, kita beri terapi medical ministry supaya seseorang ini dia percaya diri terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah modification of attitude. Nah, teknik modification of attitude ini, teknik logoterapi ini digunakan untuk neogenic, neurosis, depresi, dan kecanduan obat untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna hidup. Modification of attitude juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah coping, stres, dan masalah pasien yang berbicara terus-menerus tanpa tujuan yang mempunyai perilaku yang negatif. Nah, dalam modification of attitude ini, kita bisa mengubah perilaku seseorang dari yang buruk ke yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang berbicara terus-menerus, tetapi yang disampaikan itu tidak ada gunanya, nah, di situ kita akan mencoba memodifikasi of attitude si orang tersebut supaya yang disampaikan itu berguna untuk masyarakat dan lingkungannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan berbagai pengalaman tragis. Berbagai pengalaman tragis yang tidak dapat dihindarkan lagi. Nah, sekalipun upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, untuk itu logoterapi mengarahkan penderita untuk berusaha mengembangkan sikap attitude-nya yang lebih tepat dan positif terhadap kondisi tragis tersebut. Nah, itu dia terkait modification of attitude. Nah, selanjutnya itu adalah Appling technique. Nah, Appling technique ini merupakan suatu teknik yang menggunakan gabungan antara paradoxical intention dan refleksi yang didasarkan pada kekuatan sugesti terapi untuk menentukan pasien menemukan makna dalam hidupnya. Nah, teknik ini digunakan pada kasus-kasus di mana pasien tidak mampu lagi menemukan dalam dirinya makna kehidupan. Nah, teknik ini
mampu menemukan sendiri makna hidupnya seperti pada pasien yang terlalu muda usianya atau terlalu tua, sehingga mengalami kesulitan dalam menemukan sendiri makna hidupnya. Nah, dalam metode ini, terapis membantu penderita neurosis neogenik di mana mereka mengalami kehampaan hidup untuk menemukan makna hidupnya secara jelas. Maka dalam teknik ini, fungsi logoterapi hanya sekedar membantu membuka cakrawala pandangan penderita terhadap berbagai nilai sebagai sumber makna hidupnya, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Nah, di samping itu logoterapi menyadarkan dari kondisi kehampaan hidup dalam proses penemuan makna hidup ini, para konselor atau terapis lebih berperan sebagai rekan yang turut berperan serta dalam keadaan yang diderita oleh si subjek. Nah, selanjutnya itulah Socrates dialog atau teknik Socrates dialog. Nah, di mana Socrates dialog ini adalah suatu bentuk percakapan antara terapis dan kalian, di mana terapis menggunakan pernyataan ataupun kalimat-kalimat pertanyaan kepada kalian dalam usaha untuk membantu agar permasalahan yang dihadapi klien saat ini terjawab dan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, Socrates dialog terapis harus mampu menjawab dan menemukan pikiran dari pasiennya walaupun kondisi pasien tidak terarah. Nah, seperti ketika kita menanyakan masalah aslinya, tetapi si klien dia menjawab secara simpang siur, tidak secara detail. Makanya dari situ kita sebagai terapis kita harus mampu mengkondisikan jawaban pasien dan mendapatkan makna atau masalah yang disampaikan oleh klien dari jawaban-jawaban mereka tersebut. Kita ketika jawabannya simpang siur, kita harus mencoba untuk meluruskan atau mencari pertanyaan yang bisa meluruskan jawaban-jawaban yang dialami oleh klien ini. Nah, itulah teknik Socrates dialog. Nah, teknik yang paling utama dalam logoterapi ini seperti paradoxical intention dan refleksi juga dilaksanakan dengan menggunakan teknik interview Socrates dialog ini. Nah, yang terakhir itu adalah teknik family logoterapi. Dalam family logoterapi ini, logoterapi untuk membantu keluarga klien menentukan arti dari peluang di dalam keluarga melalui social skills training atau STT. Social Socratic dialog dan existential reflection menurut E. Lucas 1998, family logoterapi berarti memusatkan kepada terapi keluarga untuk membantu keluarga memfokuskan pada makna arti dari rintangan sebagai akibatnya anggota keluarga yang bermasalah menyadari tentang makna hidup anggota keluarganya yang bermasalah. Nah, seperti contoh ketika kita menggunakan family logoterapi, ketika salah seorang dalam anggota keluarga itu tidak tahu permasalahan dalam keluarga, nah ketika ada yang bermasalah dalam keluarga, nah kita menggunakan family logoterapi, di situ kita menyadarkan bahwasanya dalam keluarga ini terdapat sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Itu dalam family logoterapi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah penerapan logoterapi. Nah, penerapan logoterapi ini dalam konseling. Dalam logoterapi, konseling mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dia harus aktif dan proses terapeutik sebab dia harus memusatkan kekuatannya, perasaan berdosa, dan kecemasan apa yang akan dieksplorasi. Konseling dalam terapi ini terlibat dalam pembukaan pintu diri sendiri dengan membuka pintu yang tertutup. Nah, di sini yang dimaksud pintu tertutup adalah trauma yang dialami oleh si subjek. Nah, konseling mampu melonggarkan belenggu deterministik yang telah menyebabkan dia terpenjara secara psikologis. Nah, karena di dalam logoterapi kita akan menyembuhkan secara biologis, psikologis terhadap klien tersebut. Nah, selama lambat laun konseling mulai sadar apa dia tadinya dan siapa dia sekarang, serta klien lebih mampu menetapkan masa depan macam apa yang dia inginkan. Mulai proses terapi ini, konselor bisa mengeksplorasi alternatif guna membuat pandangan-pandangan menjadi nyata. Nah,
seperti yang saya sampaikan tadi, penerapan dalam logoterapi ini cocok kita gunakan seperti orang gangguan tidur, depresi, fobia, kecemasan. Disitulah kita menggunakan logoterapi ini untuk menyelesaikan masalah penjara psikologisnya itu, supaya kita memberikan beberapa teknik dalam logoterapi agar masalah-masalah yang dialami oleh klien itu selesai ketika kita melakukan atau penerapan logoterapi terhadap klien. Nah, di sini juga disampaikan bahwasannya logoterapi itu terlibat dalam pembukaan pintu diri sendiri dengan membuka pintu yang tertutup. Nah, disitulah makanya ketika suatu orang mendapatkan seperti gangguan kecemasan, di situ kita juga harus hati-hati untuk menerapkan beberapa teknik supaya si klien juga bisa secara perlahan menghilangkan kecemasannya setelah kita terapi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan itu yang bisa saya jelaskan dalam penerapan atau teknik logoterapi ini. Banyak maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.